Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, menyambung pertanyaan yang tadi Mas Zaki. Membaca momentum saat ini begitu ya, ada satu menteri lagi tersandung kasus. Ya kan mungkin saja nanti kan tempat itu kosong gitu ya. Terus santer juga nih, nampaknya dalam pertemuan kemarin nih, hari Senin ini ada tawaran posisi menteri untuk Demokrat. Bener nggak nih? Ya begini, pertama nih saya pertegas dulu nih, reshuffle itu ranahnya Pak Joko Widodo. Ya, Hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden. Beliau juga tentunya kan yang bertanggung jawab atas pemerintahan ini. Inginnya tentu yang membantu beliau adalah putra-putri terbaik. Yang benar-benar bisa cocok dan juga kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi misalnya siapa yang mau dipertahankan, siapa yang mau diganti, ya itu kan tentu ranahnya beliau gitu, bukan ranahnya kami. Tentu, Tapi kan pasti ada yang ditawarkan saat itu, ada yang di-spill-spill begitu ya Mas? Ya itu tanya ke Pak Joko Widodo, ke Pak Presiden lah gitu, jangan tanya ke kami gitu ya. Kalau kami jelas, yang tentu ya harapan kita Pak Joko Widodo ini, Pak Jokowi, Pak Presiden, beliau bisa mengikuti jejak Pak SBY dan juga Bu Mega bisa soft landing dalam setahun terakhir, bisa makin optimal kinerjanya. Karena harapan kita ini bagaimanapun kan tetap rakyat yang utama gitu. Bagaimana apa yang dilakukan oleh beliau dan para pembantunya di kabinet. Jadi nggak ada nih bener. Jadi pertanyaannya ada atau tidak nih? Tawaran posisi menteri Masih ini ada apa nggak nih? Kalau itu yang ditanyakan harusnya Pak Oh, Presiden gitu, dong. oke. Kalau kita masalah reshuffle itu Dilarang ya sama Pak Presiden ya? Bukan. Pak SBY jangan bicara ini ya Pak SBY gitu. Bukan dilarang, ini nggak pas lah dan nggak pantas kalau kami. Etika Iya, lah. etikanya kan nggak pas. Itu Oke. haknya presiden, kita nggak mau juga kesannya kayak gimana-gimana. Silakan. Beliau tahu yang terbaik, apa yang ingin beliau lakukan, ya beliaulah yang lebih bisa mengukur. Gitu. Meskipun nggak dijawab juga ya 2023, 2024 1 tahun ini gitu. Bang Ujang, Siap. Anda tentu menyimak ya sebagai dosen komunikasi ini pernyataan dari Herzaki Mahendra Putra ya kan. Kira-kira masuk nggak nih di dalam 1 tahun terakhir masa pemerintahan Pak Jokowi? Saya memilihnya begini, memilihnya ya. Demokrat ini partai oposisi. Rasanya kan oposisi ya? Iya, oposisi, rasa oposisi. Iya. Tagline-nya apa? Berkoalisi bersama rakyat. Ya. Perubahan. Oke. Nah, dalam konteks setahun kalau masuk ke pemerintahan, maka saya melihat ya konstituen Demokrat itu bisa bergeser ke yang lain. Kenapa? Iya. Merugikan partai ini? Ya, merugikan partai. Kalkulasinya karena selama ini sudah bersama dengan rakyat, sudah memang mengkritisi pemerintah, sudah jalur yang tepat. Makanya dalam konteks survei Demokrat naik. Tetapi kalau nanti bergabung dengan pemerintah hanya dalam 1 tahun menjadi menteri, itu menjadi sebuah kerugian bagi saya. Memang tadi bersama Pak Jokowi misalkan, bersama pemerintahan, tapi dalam konteks menjaga roh partai agar tetap ruhnya terjaga ya sebagai partai yang tadi oposisi, itu menjadi penting. Jargon perubahan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan oleh Partai Demokrat. Justru itu ini yang harus dijaga oleh Partai Demokrat. Kalau partai ini marwahnya ingin terjadi, maka ya tetap dalam posisi menjaga jarak dengan pemerintah. Tapi Bang Ujang dan juga Bang Herzaki, kita pernah berbincang juga oleh lembaga survei pada saat itu, kalau tidak salah, koreksi kalau misalnya salah sih, poll tracking atau apa begitu. Dia mengatakan begini, sebetulnya tuh ada loh kita melakukan survei itu, 40% itu ternyata masyarakat yang pro dengan perubahan. Memang lebih besar 60% yang ingin keberlanjutan. Tapi kalau kita lihat ada 3 poros saat ini, di mana 2 poros kan keberlanjutan. 1 poros kan ada di perubahan. Artinya tetap lebih besar perubahan karena kalau kita lihat 2 poros terbagi ke 30-30, tetapi lebih besar 40%. Nggak sayang kalau Anda melihatnya Demokrat ini nggak bisa mempertanggungjawabkan makna perubahan itu dong sekarang. Ya, kan begini, politik itu persepsi ya. Persepsi ada katakanlah menjaga juga ruh dari partai tadi, integritas partai itu harus dijaga. Nah, kita tahu bahwa dulu ketika Demokrat digoncang persoalannya 2014 itu menjadi masalah. Oleh karena itu ketika hari ini Demokrat sedang di jalur yang tepat ya, artinya masuk ke Pak Prabowo, lalu dalam konteks di tengah juga ya. Bermain di tengah, lalu saat ini sedang bagus-bagusnya. Kalau nanti masuk ke pemerintahan, saya meyakini ini akan rugi. Tapi Kang Ujang, mungkin sosok Mas Ahaye juga butuh posisi strategis, ya kan? Mungkin. Selama 1 tahun ini kan mungkin nanti dengan jabatan menteri menjadi ada posisi strategis semakin mencuat begitu mungkin. Justru saya merugi kalau bagi saya. Kenapa? Tadi sesuatu yang konsistensi perjuangan selama katakanlah 9 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu berbelok di tikungan ya, di ujung pemerintahan Pak Jokowi bergabung. Justru ini yang menjadikan Demokrat bagi saya ya, itu akan dianggap sebagai partai yang tidak konsisten. Tidak konsisten. Kalau menurut saya begitu. Jadi dalam konteks itu menjaga marwah partai, harga diri partai menjadi penting. Dan saya meyakini ya, Demokrat harus saya tidak akan tergoda, tidak akan terayu dalam konteks hanya ditawarkan 1 kursi menteri
dan itu hanya dalam Satu 1 tahun. Dan bagi saya Ibarat kata satu kursi menteri fur dulu lah ya, gitu ya mungkin ya. Walaupun memang tadi kata Mbak Rati perlu panggung, Ya, ya panggung. perlu apa namanya sesuatu yang memang jabatan yang Oke. penting di pemerintahan. Tapi dalam konteks dia tadi bergeser ke pemerintah itu yang merugikan Partai Demokrat bagi saya itu. Bang Zaki. Tidak konsisten. Gimana nih, Bang? Konsisten. Katanya Bang. Konsisten. Sampai dengan saat ini kita terus konsisten dan kami akan terus konsisten. Yang paling penting adalah bersama rakyat tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk rakyat. Kami selama ini di luar pemerintahan, tapi kami terus berjuang untuk rakyat gitu. Ada hal yang kami rasa kurang pas dari pemerintah, ya kami kritisi, kami berikan masukan. Ya. Kan berulang kali kita sampaikan secara terbuka di parlemen, di ruang publik, maupun di beberapa ruang diskusi lainnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kan sudah dijelaskan dan ditegaskan juga oleh Mas Ahy berulang kali. Apa yang baik dari pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Diteruskan. Ya kita lanjutkan, kita teruskan. Tetapi apa yang bagi kami kurang optimal, kurang baik, ya bagaimana caranya kita bisa optimalkan ke depannya. Bagaimana agar itu bisa lebih memberikan manfaat kepada rakyat. Takut nggak suaranya gitu. tergerus dengan Itu. tadi Kalau yang dikatakan kalau Kang Ujang? masuk pemerintahan. Kalau masuk pemerintahan. Ini makanya kalau kami sih begini, reshuffle ranahnya Pak Presiden. Oke. Jadi kalau kami tidak akan masuk ke spekulasi-spekulasi seperti itu. Oke. Tentunya kalau dari kami bagaimanapun ya doa kami ya Demokrat tentunya kita di luar pemerintahan harapannya Oke. tahun terakhir ya pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo ini Pak Jokowi bisa makin baik gitu dalam konteks bahwa Makin baik bersama Demokrat di dalamnya gitu. loh enggak ini kan doa dong ini kan kita ingin dong kami ini kan kenapa misalnya kami sama ini di Demokrat kritis sering memberikan masukan Iya, ya karena kami kan ingin agar kebijakan-kebijakannya benar-benar bisa memberikan manfaat optimal buat rakyat. Langsung buat Kan rakyat. gitu. Jadi rakyatlah yang jadi utama di sini gitu loh. Oke. Karena kami di luar ya kami menyampaikan masukan dan menyampaikan kritikan kan begitu. Karena kami kalau dulu waktu kami memerintah 2004 sampai 2014 ya kamilah yang bagian penting di dalamnya yang melakukan dan ikut mengambil kebijakan itu gitu loh. Baik. Kamu ya? Gitu. Ya saya meyakini begini, Demokrat tentu punya kalkulasi yang rasional. Saya sih begini. Dan saat ini kayaknya dia rasanya udah pengen banget masuk ya kayaknya ya. menurut Anda gimana menurut Anda gitu? Saya sih melihatnya tadi masuk sebuah kerugian, ada di jalur oposisi tengah itu menjadi sebuah keuntungan. Oleh karena itu kalkulasi rasional tetap istiqomah dalam konteks perjuangan ada di tengah itu. Nah tadi kalau ingin berkuasa, Tapi kan politik tuh realistis juga. tapi gitu. kalau ingin berkuasa 2024, 2029 makanya Pak SBY turun gunung kan Iya. begitu untuk memenangkan. Dan merapat Tapi ke Prabowo kan. kerugian kalau Demokrat masuk dalam sisa pemerintahan ini. Saya Tapi kalau meyakini untuk di itu. pemerintahan selanjutnya tidak ya? Ya kan begini kan puasa nih Partai Demokrat puasa. 10 Iya, puasa. tahun. Iya, Ya iya. perlu juga 9 tahun. 9 tahun. Sampai dengan saat 9 ini. Nah, kan benar kan 9 tahun kan? Ya, betul. Masih ada 1 Sudah tahun lagi 9 sih, tahun, betul. kan gitu. Jadi ya partai- Tolong dilanjutkan maksudnya Kang Ujang gitu ya. Dalam konteks pertarungan politik kan semua partai ingin berkuasa, Baik. ingin menang. Nah dalam Oke. konteks itulah ya mengikuti pemilu agar unggul sehingga bisa berkuasa kembali. Oke, kita tunggu aja waktunya kalau kayak gitu, ya kan? Yang jelas kan seiring dengan pasca pertemuan di Istana Bogor, sudah alhamdulillah kondisinya sudah kembali ke tanah air ya, dalam kondisi sehat walafiat gitu, ya kan? Jadi harap bersabar, ini cobaan. Nah, gitu loh, Mas. Makasih banyak Kang Ujang. Sama-sama. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih selalu.